Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mama boleh perkenalkan namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya dari mana? Nama saya Ibu Sumiati, umur 69 tahun. Sini. Nah, ada Mama Sumiati. Umurnya tadi berapa Bapak Ibu? 69 tahun. Alamatnya dari Kampung Bali. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mama Sumiatinya. Sama ya adik-adiknya. Nah, boleh kita lanjutkan lagi Bapak Ibu? Boleh. Ada Mama Sumiati, umurnya 17 tahun. Kan, berapa tadi? 69, alamatnya dari Kembali. Sebelumnya Mama jauh-jauh dari Kembali datang ke Center KL kemarin, keluhannya itu apa aja? Sakit pinggang sama sakit kaki ke bawah. Nah, beliau datang ke Center KL mengalami keluhan dari bagian pinggang sampai ke bagian kakinya. Betul atau tidak? Ada nggak yang sama kayak Mama Sumiatinya? Yang punya keluhan di bagian pinggang ada? Coba angkat tangannya yang kata pinggang. Ya lagian orang belum selesai ngomongnya. Berarti banyak yang punya keluhan di bagian pinggang, betul? Di bagian kakinya ada tidak? Coba angkat tangannya yang kata kaki. Berarti banyak juga yang punya keluhan sama kayak Mama di sini mah. Nah, untuk salah satu keluhan ini kan ada di bagian pinggang. Untuk sakit pinggangnya sudah berapa lama sakitnya? Sudah hampir 1 tahun. Kurang lebih selama 1 tahunan. Lama atau tidak? Lama, 1 tahunan. Sambil merasakan sakit di bagian pinggangnya itu pasti bakalannya terasanya lama. Jangan kan 1 tahun, 1 hari 2 hari aja sangat menderita. Betul tidak kan? Betul. Terus Mama, ini penyebabnya pinggang yang bisa sakit selama 1 tahun kenapa? Saya pernah jatuh. Jadi kata dokter saya itu sudah di ronsen. Hasil ronsennya itu sangat kejepit. Sudah berurut, sudah makan obat, tapi belum ada perubahan. Nah, ternyata keluhan di bagian pinggang beliau tadi itu dikarenakan karena kecelakaan Mama ya, terjatuh. Terjatuhnya itu maksudnya kayak dari tangga atau dari motor atau gimana, Mak? Ya, dari tangga. Nah, beliau kecelakaan jatuh dari tangga. Mungkin waktu itu posisi jatuhnya ini di bagian pinggang terlebih dahulu yang kebenturnya, sehingga menyebabkan saraf di bagian pinggangnya terjepit. Sehingga kalau lagi kambuh nih Mak, yang Mama rasain di bagian pinggangnya itu gimana? Ya, nggak bisa bergerak itu. Dibawa gerak sakit, dibawa duduk sakit. Itulah. Nah, nggak bisa gerak Bapak Ibu, dibawa yang namanya beraktivitas sakit, dibawa duduk juga sakit, betul atau tidak? Betul. Untuk misalkan kemarin di bagian pinggangnya ini, kalau dibawa duduk lama sebelumnya bisa tidak? Nggak bisa. Sebelumnya Bapak Ibu, namanya ini kalau dibawa duduk lama itu nggak bisa di bagian pinggangnya. Betul atau tidak? Ada yang sama kayak emaknya tidak? Kalau duduk lama harus mencari posisi yang pas terlebih dahulu supaya pinggangnya nggak ngerasain sakit. Ada apa enggak? Ada. Terus Mama ini di bagian pinggangnya juga. Kemarin itu waktu mau tidur atau lagi tidur terganggu nggak ketika lagi kumat-kumatnya? Ya, terganggu. Mau gerak, miring ke kanan sakit, miring ke kiri sakit. Ya, semuanya serba salah. Nah, bahkan untuk istirahat pun tidur beliau ini terganggu Bapak Ibu, dimana harus balik ke kanan menahan rasa sakit, balik ke kiri sambil nahan rasa sakit, sehingga tidur beliau juga menjadi gak nyenyak. Betul atau tidak Mak? Betul. Apalagi untuk dibawa beribadah, kira-kira terganggu gak ibadahnya kemarin? Ya, terganggu lah. Saya sholatnya nggak duduk di bangku. Bahkan sholatnya pun sampai duduk di bangku Bapak Ibu. Ketika punya keluhan di bagian pinggang ini,
membuat sholat beliau menjadi gak khusyuk, bacaannya juga menjadi tidak lancar sambil ngerasa sakit, menderita atau tidak? Sangat-sangat menderita. Dan mama saya juga pastinya bukan cuma hanya berdiam diri saja, pasti bakal nyobain segala cara untuk mencari kesehatan di bagian pinggangnya lah ya. Kemarin untuk sebelumnya itu datang ke center KL, sudah dibawa berobat kemana aja di bagian pinggangnya ini? Ya, berobat ke rumah sakit, makan obat ini apa namanya itu meloxicam. Nah, sudah sempat dibawa ke rumah sakit, bahkan sudah sempat diminumkan obat. Obatnya ini kemarin untuk di bagian pinggangnya berapa butir sehari? Obatnya kemarin waktu sakit di bagian pinggangnya ini mama konsumsi itu berapa butir sehari? 2 butir. 2 butir sehari, berapa kali makan itu Ma? 2 butir sekali makan, 2 kali sehari. Kurang lebih selama 4 butir, sebanyak 4 butir dalam satu harinya. 4 butir, beliau konsumsi obatan sedangkan sakitnya itu kurang lebih selama 1 tahunan, betul? Nah, 1 harinya 4 butir dikali dengan 1 tahunan, kira-kira banyak ke obat yang telah masuk ke dalam tubuh mamanya? Banyak, mungkin sudah ratusan atau bahkan sudah ribuan, betul atau tidak? Sudah konsumsi obat sebanyak yang namanya 4 butir sehari, kemarin ada nggak perubahannya? Ya, hilang sebentar. Kalau nggak makan sakit lagi. Hilang sebentar, kalau nggak dikonsumsi obat-obatannya bakal kumat-kumat lagi. Berarti perubahannya beliau rasakan ini sifatnya cuma sementara. Kenapa seperti itu? Ya karena ketika obat masuk ke dalam tubuh kita, itu hanya membius saraf-saraf kita saja untuk menahan rasa sakit atau rasa nyeri, terutamanya di bagian pinggang mamanya. Makanya wajar kalau mamanya ini pengen ngerasain pinggangnya enakan, ya harus konsumsi obat-obatan supaya sarafnya kena bius, supaya nggak sakit di bagian pinggangnya. Tapi kalau efek dari obatnya habis, bius dari yang obatnya tadi habis, ya terpaksa untuk pinggangnya ini ditambah aktivitasnya bakal kambuh-kambuh lagi, paksa harus minum obat lagi, betul atau tidak? Sehingga kalau seperti itu terus, kalau dipaksakan setiap harinya minum obat, kita jadi tergantungan dengan yang namanya obat. Mau nggak tergantungan dengan yang namanya obat? Nggak ada yang mau. Mama juga mau nggak tergantungan dengan obat? Nggak mau, Tapi ya mau gimana? Kalau pengen pinggangnya tadi sehat harus minum obat, betul tidak? Betul. Sampai akhirnya juga bukan cuma minum obat. Mama juga tadi sempat cerita katanya sempat diurut juga, Mak ya. Betul. Waktu diurut kemarin ada juga nggak perubahannya? Waktu itu enak, besoknya sudah kambuh lagi. Waktu diurutnya enak, tapi kalau besoknya dibawa beraktivitas bakal kambuh-kambuh lagi. Berarti sama juga, cuma sementara sampai akhirnya nggak ada perubahan, dibawa berobat yang namanya minum obat, yang namanya diurut, ketemu dengan center KHL, perantaranya yang ngasih tahu siapa Mak? Ibu Rumina. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Mama Ruminanya. Nah kebetulan Ibu Rumina ini terapinya di sesi pagi. Nah kebetulan Mama juga kemarin pagi datang ke sini ya. Nah tapi dimanapun beliau berada, Mama Rumina ini termasuk orang baik atau tidak? Orang yang baik, orang yang sangat luar biasa baik hatinya. Mungkin orang baik di luar sana banyak, cuman orang yang peduli kepada kesehatan manusia zaman sekarang sudah jarang kita temukan. Betul atau tidak? Betul. Kita juga harus sama kayak Mama Ruminanya, harus menjadi orang baik. Coba Bapak Ibu bayangkan Mama ya, kalau nggak dikasih tahu Mama Rumina, pinggang Mama ke depannya gimana kira-kira. Terus sebagai ini juga kan, Mama juga harus jadi orang baik. Kira-kira sudah jadi orang baik belum datang ke sini? Sudah kira-kira sudah membawa teman baru belum datang ke sini? Sudah. Namanya siapa? Ibu Farida. Mama Farida. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk mamanya. Kebetulan orang tua saya juga di depan ini Mama Sumiatinya sudah menjadi orang baik, sudah membawa teman baru. Kebetulan beliau sudah terapi 2 hari. Mama Faridanya Mama ya. Di sebelah sana yang cantik sama kayak Mama Sumiatinya. Nah, tapi Mama Sumiatinya juga sebelumnya alasannya pengen bawa Mama Faridanya datang ke sini kenapa? Ya, pengen teman saya itu
sehat juga gitu. Masya Allah, pengen sama-sama sehat. Kita juga harus sama, harus kayak Mama Sumiati dan Mama Faridanya, betul tidak? Kalau melihat keluarga kita sakit, diinformasikan, walaupun mereka maksudnya nggak ada niatan pengen di sini, setidaknya kita sudah ngasih tahu bahwa datang ke center KL bisa bikin tambah sehat. Jadi besok juga diajak teman-temannya, keluarganya, tetangganya yang punya banyak keluhan datang ke center KL. Oke. Nah, dan terus ini Mama, kalau gimana cara Mama kemarin ngebujuk Mama Faridanya datang ke center KL? Ya kan ayah ke rumah saya, yuk ikut saya besok ke ini ke KL tapi gratis. Terus dianya langsung mau. Nah, kasih tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu untuk Mama Sumiatinya. Nah, mungkin Bapak Ibu, Mama Faridanya juga tergerak hatinya diajak oleh temannya untuk mencari yang namanya kesehatan. Sehingga waktu diajak ke center KHL-nya, Mama Faridanya langsung memutuskan ikut di besok harinya. Betul tidak? Betul. Semoga juga dengan yang namanya berkat Mama Farida datang ke sini membuat beliau tambah sehat lagi, penyakitnya cepat disembuhkan dan rezekinya makin dilancarkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan kebetulan Mama ini terapinya sekarang Mama sudah berapa lama? Sudah 6 hari. 6 hari. Kasih tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu untuk Mama Sumiatinya. Baru atau lama? Baru 6 hari, belum 1 mingguan. Tapi alhamdulillah mungkin beliau jadi orang baik tadi, untuk kesembuhannya makin dipercepat. Buktinya sekarang di bagian pinggangnya sudah merasakan perubahan. Tapi sebelum merasakan perubahan, datang ke center KHL pasti ngerasain yang namanya reaksi terlebih dahulu. Betul tidak? Nah, kalau Mama reaksinya ini seperti apa yang Mama rasain kemarin? Ya alhamdulillah setelah diterapi selama 6 hari ini, pinggang saya itu sudah ada perubahan lah. Iya betul. Itu aja. Nah, kemarin waktu beliau datang ke center KL, pulangnya itu ngerasain yang namanya sakit-sakit di sekujur badannya atau pegel-pegel. Betul atau tidak? Kira-kira ngerasain pulang-pulang dari center KL badannya sakit-sakit atau pegel-pegel berbahaya atau tidak? Tidak, bukan cuma mamanya saja yang ngerasain. Mungkin di sini juga banyak orang tua yoga yang pulang-pulang ke center KHL ngerasain badannya sakit-sakitan. Ada apa enggak, Ma? Ada. Coba angkat tangannya yang pulang pegel-pegel. Nah, hampir semuanya. Tapi kira-kira berbahaya atau tidak? Tidak, itu disebut dengan reaksi atau proses penyembuhan. Itu ditandakan kotoran, racun, bahan kimia yang ada di dalam tubuh kita lagi dikeluarkan, atau tubuh kita itu lagi diperbaiki dari yang ototnya yang sebelumnya kaku, yang keras lagi dilenturkan dan dilemaskan, sehingga membuat tubuh kita ini belum terbiasa. Makanya timbullah rasa sakit-sakit di sekujur tubuh kita. Contohnya kayak kita yang jarang olahraga, yang cuma hobinya itu di rumah aja, tiba-tiba memutuskan untuk yang namanya itu olahraga di besok harinya, lari, push up, malamnya tubuh kita rasanya gimana? Sakit-sakit, pegel-pegel, betul atau tidak? Betul. Sama halnya dengan terapi Awalnya saja Bapak Ibu. Nah, awalnya saja Bapak Ibu, untuk yang namanya terapi di center KHL ngerasain pegel-pegel. Tapi abis itu kalau terapinya terus Dan tubuhnya ini sudah terbiasa. dan kotorannya dikeluarkan setiap harinya, kira-kira sakitnya tambah sakit atau tambah sakit, tambah sembuh atau tambah parah? Sembuh. Jadi kalau cek nyamber itu cek. Nah, jadi Bapak Ibu boleh dilanjutkan. Ada iklannya dikit Mama tadi. Nah, jadi kalau terkena reaksi tadi, jangan takut, terapinya tetap dilanjutkan. Kenapa? Itu ditandakan penyakit kita lagi disembuhkan. Penyakitnya lagi disembuhkan, kotoran yang ada di dalam tubuh kita lagi dikeluarkan, dan terapinya dilanjutkan setiap hari. Dan alhamdulillah setelah ngerasain reaksi tadi,
Sekarang untuk di bagian pinggangnya 6 hari datang ke center KHL, perubahannya gimana? Agak sembuh lah. Perubahannya itu yang paling mama rasainnya itu gimana, Ma? Kalau hidup itu kan milik sana milik sini udah nggak sakit lagi. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk mamanya. Katanya perubahan yang paling beliau rasakan di bagian pinggangnya ini, dari yang sebelumnya tidurnya ini susah sambil nahan rasa sakit, sekarang itu enggak lagi Bapak Ibu. Kata mamanya tidurnya sudah nyenyak, enggak sambil nahan rasa sakit lagi di bagian pinggangnya. Alhamdulillah. Dan juga kemarin kan kata mama duduknya itu enggak bisa lama-lama ya. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu, dari tadi mamanya bercerita di depan, itu berdiri atau duduk? Lama atau tidak? Berarti sudah bisa apa belum? Kasih tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu untuk mamanya. Alhamdulillah. Berarti sekarang duduk lamanya sudah bisa. Ibadahnya gimana sekarang cantik? Aja belum ada. Badannya masih duduk di bangku. Tapi kalau ibadahnya masih duduk di bangku, belum berani mencoba. Walaupun nggak 100% perubahannya, yang penting datang ke center KHL ada perubahan. Alhamdulillah. Dan kemarin juga mama dipakai ini namanya terapi kaki, betul tidak? Gimana waktu pertama kali pakai terapi kakinya ini rasanya gimana? Rasanya enak. Enak di bagian kakinya. Waktu Super Dana Putranya itu nyentuh kaki mama, rasanya itu gimana mama? Rasanya pokoknya enak lah Bapak Ibu. Kasih tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu untuk Mama Sumiatinya. Tapi setelah itu pulang-pulangnya ini ada nggak ngerasa pulang kakinya kebas, sakit atau gimana? Nah, tapi setelah diterapi di bagian kakinya waktu awal kemarin, beliau terkena yang namanya reaksi terapi kaki, di mana pulang-pulang kakinya jadi pegel-pegel. Betul atau tidak? Tapi berbahaya atau tidak? Tidak, itu ditandakan kakinya ini yang sebelumnya ototnya kaku itu lagi dilemaskan dan dilenturkan. Makanya timbulnya rasa pegel-pegel, sakit di bagian kakinya ini membuat kaki tubuh kita itu belum terbiasa. Makanya wajar mama, tapi nggak apa-apa. Kalau mama tetap dilanjutkan, insya Allah kedepannya kakinya tambah sehat lagi. Amin. Jadi pengen nggak pakai terapi kakinya? Pengen satu kali sehari atau setiap hari? Setiap hari. Pengen 5 kali dalam sebulan atau 1 kali setiap hari? Setiap hari. Kasih tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu. Semoga juga Mama Sumiatinya bisa pakai terapi kakinya setiap hari. Amin. Dan terus Mama ngerasain perubahan di sini kan bahkan perantara orang-orang yang sangat luar biasa. Ada Mr. Kim, ada Mr. Lee dan Mr. Son-nya. Mama ada nggak ucapan untuk para Mr.-nya? Untuk mister-misternya terima kasih banyak sudah memberi kesempatan kepada saya. Nah, selain itu di sini juga ada anak-anak Mama sebagai staf gurunya dan ada penanggung jawabnya namanya Bu Yosi. Ada nggak ucapan untuk Mama dari Mama untuk mereka? Untuk Bu Yosi, terima kasih banyak sudah memberi kepada masyarakat Selanjut sini untuk kesembuhan kami semua. Makasih juga Mama ya sudah datang ke Center KHL setiap harinya. Semoga Mama juga kedepannya tambah sehat lagi, untuk penyakit Mama cepat disembuhkan, rezekinya makin dilancarkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, boleh ditutup Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu ke Bapak Ibu untuk Mama Sumiatinya. Terima kasih Mama sudah mau bercerita ke depan. Semoga beliau cepat disembuhkan, untuk yang namanya kesehatannya makin disehatkan lagi dan rezekinya makin dilancarkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi kan juga sempat berbagi pengalaman atau bercerita di depan dengan seorang orang tua saya yang sangat luar biasa. Namanya siapa? Ibu Sumiati. Keluhannya tadi di bagian mana?
Sakit pinggang. Kira-kira sakit pinggang tadi datang ke center KL bisa sembuh atau tidak? Ada nggak yang punya keluhan di bagian pinggang? Coba angkat tangannya yang tak katik pinggang. Astagfirullah kata mamanya. Tapi sakit pinggang datang ke center KL bisa sembuh atau tidak? Apakah dikasih obat? Atau disuntik? Atau diganti pinggang baru? Terus diapain? Diperbaiki tulang belakangnya yang miring diluruskan, yang rapat direnggangkan sehingga aliran darahnya yang sebelumnya tertekan bisa lancar lagi, yang saraf-sarafnya yang sebelumnya ini tertekan bisa bebas lagi. Makanya sakit pinggang datang ke center KL bisa merasakan perubahan. Diperbaiki tulang belakangnya dengan sebuah alat yang sangat luar biasa, yang saat Bapak Ibu pakai yang turun naik, nama alatnya apa? Rolling Master. Berarti rolling masternya bagus apa tidak? Kalau bagus makainya setiap hari atau 2 tahun sekali? Setiap hari. Teman-teman, keluarga, tetangganya juga diajak biar sama-sama sehat setiap. Oke.